Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Jamaah sidang Jumat azan ya iyakum, dewasa ini kaum muslimin sangat-sangat memerlukan edukasi terhadap agama mereka. Di mana banyak kaum muslimin tidak memperdulikan informasi tentang agama, ilmu tentang agama, yang akhirnya mereka terjerumus ke dalam penyimpangan, kesesatan, bahkan kekufuran. Di antara penyimpangan, kesesatan yang ini juga merupakan kekufuran ialah mengolok-olok agama, bercanda-canda bawa-bawa agama, dan menjadikan agama sebagai olok-olok, bahkan cemoohan dan ejekan. Ini tidak lain adalah kekufuran yang para ulama bersepakat tidak ada silang pendapat atasnya, bahwa orang yang mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Allah, Rasulnya, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Al-Quran, maka dia kufur, keluar dari Islam. Statusnya murtad kalau dia sebelumnya Muslim. Salah seorang ulama madhab Syafi'i yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki kitab, yaitu Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam memuat tentang 400 pembatal keislaman yang beliau himpun dalam madhab Syafi'i. Dan ulama-ulama fikih di seluruh buku-buku fikih madhab apapun itu menentukan di sebuah buku-buku fikih mereka ada pembahasan kitabur riddah, yaitu pembahasan tentang murtad. Salah satunya ialah orang yang mengolok-olok agama Islam, ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, mengolok-olok bagian dari agama ini walau sedikit saja. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab beliau Al-I'lam bi Qawaidil Islam, beliau mengatakan dalam madhab Syafi'i, seorang yang mengolok-olok sunnahnya memotong kuku di hari Jumat, walaupun memotong kuku dianggap sebagian orang sunnah yang remeh, sunnah yang tidak begitu penting dibanding dengan sunnah-sunnah atau amalan wajib yang lainnya. Namun kalau diolok-olok, kata beliau, maka ini menyebabkan pelakunya kufur, murtad, keluar dari Islam. Maka bagaimana orang yang mengolok-olok sunnah jenggot, mengolok-olok sunnahnya berpakaian di atas mata kaki? Kita tidak membahas perbedaan pendapat para ulama, apa hukum pakaian di atas mata kaki. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah. Kita tidak membahas, namun ulama sepakat bahwa pakaian di atas mata kaki itu adalah sunnah. Dan sunnah tidak boleh diolok-olok, sunnah tidak boleh diejek. Maka bagaimana orang yang meledek, orang-orang yang mengenakan hijab, wanita yang memakai kerudung diejek oleh mereka? Iya dan billah. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka ini permasalahan yang sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wejangan akan hal ini. Di surah At-Taubah Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi. Sungguh kalian telah kufur, keluar dari Islam setelah kalian sebelumnya beriman. Ayat ini turun terkait rombongan beberapa orang yang bersama Rasulullah SAW dari peperangan Tabuk. Maka dalam perjalanan yang membuat mereka letih dan lelah, mereka mencari sesuatu hal yang dapat menghilangkan sikap letih dan lelah mereka. Maka di antara mereka ada sekelompok majelis yang mulai berbicara, meledek Rasulullah, meledek para sahabat. Mereka mengatakan, ma ra'ayna misla qurra'ina arghaba butunan wala aqtaba alsinan wala ajbana inda liqa'. Kita tidak pernah melihat orang-orang semisal qurra kita ini, yaitu sahabat dan Rasulullah, yang lebih mementingkan urusan perut, yang lebih rakus,
yang lebih pendusta dalam ucapan dan lebih pengecut ketika berjumpa musuh yang mereka sangka, mereka tuduhkan adalah para sahabat dan Rasulullah SAW. Yang berbicara satu orang, namun yang lain diam, kecuali seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang dia marah dan mengatakan, kadzabta walakinnakal munafiq. Engkau dusta, engkau munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diberitahu oleh Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, ayat Allah sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Maka munafik tadi, orang tadi yang mencela sahabat dan Rasulullah, bergegas mengejar Auf bin Malik, jangan sampai dia kedahuluan. Dia mau minta udzur. Dia mengatakan, kami gurau saja, kami bercanda saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulun. Seandainya engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, apa sebab mereka meledek engkau, meledek para sahabat? Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main dan kesendau gurau saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah pada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Maka para ulama menyatakan bahwa yang meledek, mengolok-olok, mengejek, apalagi mencela, itu kufur. Ijma ulama, tidak ada silang pendapat. Kufurnya kufur apa? Kufur akbar. Konsekuensinya apa? Keluar dari Islam. Ini bukan permasalahan sepele, bukan permasalahan main-main. Betapa banyak orang saat ini dalam stand up comedy, dalam talk show, dalam perbincangan sehari-hari, mereka melucu, meledek Islam, mengolok-olok Islam, menjadikan Islam sebagai bahan bercandaan. Para ulama mengatakan di antara Syekh Muhammad dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, mengatakan di antara pembatal keislaman yang keenam, man istahza'a bid-din min dinir rasul, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul. Barang siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari agama Rasul, maka dia telah kufur. Jamaah sekalian, ini mengerikan sekali. Di banyak orang saat ini menjadikan agama kita sebagai bahan lelucon mereka, bahan olok-olok mereka. Dan ini sesuatu hal yang tidak lucu. Islam membolehkan kita bercanda. Islam membolehkan kita untuk bersendau gurau. Namun sendau gurau ada yang diharapkan. Ada batasannya. Kita tidak boleh berdusta. Tidak boleh berlebihan. Apalagi menjadikan agama kita sebagai bahan olok-olok. Kenapa para ulama tidak memberikan udzur kepada orang yang mengucapkan kalimat, lontaran kalimat olok-olok, ejekan terhadap agama? Karena kalau dia diberi udzur, dia tidak diberi udzur, ini menandakan dia menentang agama. Dan para ulama menyatakan la yu'dzaru bil jahl, tidak diberi udzur akan ketidaktahuan bagi orang yang mengolok-olok agama. Kenapa demikian? Karena dibalik olok-olok berarti dia menentang. Dibalik olok-olok berarti dia memang meremehkan agama. Seorang yang memiliki pengagungan terhadap Islam, tidak mungkin agama dia dijadikan olok-olok. Tidak mungkin. Dan jamaah sekalian, ketika Islam dilecehkan, Islam diledek, Islam diolok-olok di hadapan kita, maka kita wajib marah, kita wajib murka, mengingkari hal tersebut. Tidak boleh kita diam. Tidak boleh kita masa bodoh. Tidak boleh kita acuh tak acuh. Mesti diam. Dan para ulama menyatakan bahwa orang yang mengolok-olok agama, kalau dia ada di satu majelis, dan di satu majelis tersebut tidak ada yang mengingkari, maka satu majelis tersebut kufur semua. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, bahwa yang mengolok-olok sahabat dan Rasulullah hanya satu orang. Namun Allah vonis mereka kufur, tidak diberi udzur semua yang hadir di majelis tersebut. Allah berfirman, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah pada Allah ayatnya Rasulnya kalian, padahal yang mengucap satu orang. Allah tidak berfirman kunta anda, tapi Allah berfirman kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Allah tidak berfirman kunta tastahzi'u, engkau mengolok-olok. Sampai Allah firmankan la ta'tadiru,
Jangan kalian minta udzur lagi. Kalian bukan dengan redaksi. La ta'tadir. Jangan Anda satu orang mengolok-olok. Tidak. Qad kafartum. Sungguh kalian telah kufur. Allah tidak gunakan diksi. Qad kafarta. Sungguh Anda telah kufur. Oleh karena itu jamaah, apabila di hadapan kita terdengar orang yang mengolok-olok Islam, kita wajib mengingkari, mengingatkan orang tersebut, dan kita beritahukan konsekuensinya. Ini kekufuran akbar menyebabkan Anda keluar dari Islam. Anda wajib bertobat. Kalau kita tidak sanggup, kita keluar dari majelis tersebut dan kita pergi seraya membenci dalam hati kita. Karena kalau tidak, kita digolongkan kepada mereka. Karena diam terhadap kemungkaran berarti ridho, dan ini kemungkaran yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini jamaah sekalian. Allah berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya dalam kitabnya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Yaitu apabila ayat-ayat Allah, kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, didustakan. Kalian mendengar ayat-ayat Allah diolok-olok. Fala taq'udu ma'ahum. Maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Keluar dari majelis tersebut. Karena kalau tidak, digolongkan kepada mereka orang yang mengolok-olok dan hukumnya yaitu kufur akbar. Maka ini jamaah sekalian, ini perkara yang serius. Perkara bukan main-main. Kita silahkan bersendau gurau. Silahkan kita bercanda. Namun ada batasannya. Jangan sampai kita membawa-bawa agama untuk bahan bercandaan kita. Apalagi kepada Allah, ayatnya, Rasulnya, Muhammad SAW. Dan seluruh aspek dalam agama ini. Apakah sunnahnya, wajibnya, tidak boleh kita olok-olok. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab, adda ibadata rabbih wa ballagha risalatah wa nafa'a ummah wa jahada billahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa'alam ayyuhal mu'minun inna Allah tabaraka ta'ala yaqulun inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa sabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.